Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, tolong rapikan dulu tempat duduknya, meja dan bangkunya dirapikan dulu ya, dirapikan dulu supaya bagus dan rapi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kesuksesan kepada Tuhan. Silakan pimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa melalui doa dan percaya kita masing-masing berdoa. Berdoa tak akan pernah selesai. Bapak Guru absen dulu ya. Kalau Bapak Guru sebut namanya bilang hadir ya. Ya. Amirul Hakim. Esther Di Matio. Clarissa Anastasia Putri. Damar Alfandi. Dimas Ferdiantara. Kemudian Jama Amelia, I Ari Kusuma Cahyani, I Gede Desna Bayu Sujana, I Gede Sawardana Yasa, I Gusti Agung Bengkel Nadi Wiguna, I Gede Ariana Putra, I Ketut Ali Putra Bambang, I Ketut Kresna Juna, I Putu Eka Mardana, I Wayanira Aditya Jaya, Ida Ayu Sukmadewi, Jihan Saputri, Keila Putri Mirzani, Maulana Gadri. Tak masuk? Ya. Izin sakit atau alfa? Izin. Kemudian Medina Safana, Mulyadi Ibrahim, Ni Ketut Nadia Setia, Ni Luhayu Eka Juliani, Ni Wayan Ayu Kiran Julia Mirandi, Ni Wayan Percija Dewi, Rizky Saputra, Rizky Algipari Putra, Tera Martika Ramadan, Yulia Sapitri, Zaskia Ainun Sapitri. Nah, kita doakan ya supaya teman kalian yang sakit dan izin diberikan kesehatan dan bisa membersami kita untuk belajar di kelas hari ini. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Silakan. Teks deskripsi adalah teks atau bacaan yang menceritakan suatu secara rinci. Nah, pintar sekali. Jadi, materi kita hari ini adalah teks deskripsi, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan gambar secara lisan. Anak-anak, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran. Peserta didik menampakkan gagasannya dengan mengajukan deskripsinya terhadap gambar secara lisan menggunakan kalimat rincian yang memikat. Ya, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memaparkan gagasannya dengan menyajikan deskripsinya terhadap gambar secara lisan menggunakan kalimat perincian yang memikat. Adapun teknik penilaian Bapak pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitu penilaian secara formatif, yaitu berupa penilaian keterampilan dan pengetahuan. Yang dimana keterampilan ini Bapak akan mengambil nilai dari keterampilan menulis. Jadi meskipun kalian kerja kelompok, kalian tetap menulis hasil kerja kelompok kalian di buku kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, yang dimana Bapak akan mengambil nilai dari soal evaluasi nanti yang akan Bapak berikan di akhir kegiatan. Kemudian teknik penilaian yang kedua yaitu penilaian diskusi kelompok, yang dimana Bapak akan mengambil nilai dari presentasi kelompok kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke materi. Dari slide yang Bapak tampilkan, ada yang mau membantu Bapak untuk membacakannya? Silakan anak. Jelas. Gagasan adalah hasil pemikiran
Ya, terima kasih. Kemudian lanjut ke contoh gagasan pokoknya. Contoh gagasan pokok. Pantai Sembigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Sembigi sangat indah. Pantai Sembigi terletak di Kecamatan Batubayar, Kabupaten Nusa Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Sembigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Sembigi juga menakjubkan. Pulau Bawah menjadi pelengkap wisata di pantai Sembigi. Nah, oke. Kemudian materi yang kedua ada yang bantu Bapak untuk membacakannya. Orang silakan. Yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat perincian. Ada yang mau membantu Bapak untuk membacakannya? Silakan ambil. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi pada tingkat 1, 2, 1 dan ditandai dengan tanda. Kemudian lanjut, siapa yang mau membantu Bapak? Satu orang. Apa saja ya? Silakan. Dalam menentukan kalimat perincian, seseorang perlu memperhatikan dua hal, yakni pertama, apakah perincian tersebut mengandung dua atau lebih dari dua unsur. Kedua, apakah unsur-unsur dalam perincian tersebut berbentuk kata, klausa atau kalimat. Selain itu, pada kalimat perincian juga sering ditemukan beragam cara penulisan perincian. Keragaman cara penulisan itu berkaitan dengan tanda baca yang digunakan kalimat hidupnya, yaitu tanda baca koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda titik. Oke, materi selanjutnya contoh kalimat perincian. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya? Damar, silakan. Objek ruang kelasku kalimat perincian. A. Ruang kelasku terletak di sebelah barat ruang guru. B. Ukuran luasnya sekitar 7x9 meter persegi. C. Dindingnya bercat kuning muda. D. Di bagian utara dan selatan terdapat 4 jendela berukuran lebar yang diluasi gorden biru tua. E. Meja para siswa belajar rapi membentuk 4 persegi. Oke, kemudian materi selanjutnya. Oke, materi sudah berhenti sampai sini. Nah, kira-kira dari pemaparan materi yang disampaikan atau yang dibacakan oleh teman kalian tadi, ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti? Apa? Saya ingin menanyakan apa itu kalimat perincian? Oke, baik, kalian perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara lengkap, secara rinci sampai bagian-bagian yang terkecil. Contohnya, apa yang Bapak Guru pegang ini? Nah, Bapak Guru akan membuat kalimat perincian menggunakan objek penghapus. Penghapus di kelas 7B berwarna putih dan di atasnya berwarna hitam. Juga di dalam penghapus ini terdapat gabus berwarna putih. Itu yang disebut dengan kalimat perincian. Sudah paham semuanya? Nah, kalau begitu kita akan mempraktikkannya bersama-sama. Anak-anak, Bapak Guru pegang apa ini? Nah, kemudian Bapak Guru akan nanya, apa warna pas bunganya? Kemudian apa warna bunganya? Kemudian apa warna wadahnya yang ini? Nah, kemudian apa gagasan yang kalian bisa ucapkan berdasarkan objek yang dibawa oleh Bapak Guru? Ada yang bisa? Ya kan? Nah, kemudian kalau kita buat jadi kalimat perincian, kira-kira apa kalimat perinciannya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalimat perinciannya pas bunga cantik di kelas 7B yang berwarna putih. Bunganya bunga hidup, daunnya berbentuk kupu-kupu dan batangnya banyak, kampanye banyak.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan mengerjakan soal LKPD. Ini Bapak kasih tahu dulu ya. Bapak jelasin. Jadi kita akan mengerjakan tugas LKPD, yang dimana tugas LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, yang dimana juga di dalamnya terdapat 4 gambar, yang dimana nanti kalian bisa mengambil salah satu dari 4 gambar ini. Kemudian apa yang kita buat Bapak Guru? Kalian akan membuat kalimat gagasan dan kalimat rincian, sebagaimana yang sudah Bapak Guru contohkan tadi. Adapun teknik penilaian Bapak Guru pada kertas LKPD ada 2. Yang pertama yaitu penilaian keterampilan menulis dan diskusi kelompok. Nah, jadi gini, meskipun kalian mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok, akan tetapi hasil kerja kelompok kalian akan kalian tulis di buku masing-masing. Sudah paham semuanya? Paham. Nah, kalau begitu kita akan bagi kelompok. Silakan menghadap ke belakang. Masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Ini ada ke belakang. Silakan ada ke belakang. Ada ke belakang ini. Ada ke belakang. Ada ke kelompok ini. Ada ke belakang yang di depan, ada ke belakang. Nah, sama ini. Ya, ayo, nggak apa-apa. Berlima aja nggak apa-apa kalau lebih. Silakan bagi dulu. Nah, di sini ada di sini. Betul. Gila ya, jangan. Nah, di sini ada. Ambil di sini satu. Ayo. Nah, ada nih. Sudah dapat kelompok semuanya? Ya. Nah, kemudian nanti hasil diskusi kalian tulisnya di sini, di belakang kertas LKPD ini. Paham? Oke, Bapak akan balikan. Udah dapat semuanya kertas LKPD? Nah, waktu pekerjaan kalian atau diskusi kelompok kalian 7 menit ya. Silakan dimulai dikerjakan. Jangan lupa ditulis juga di buku kalian masing-masing.
Ya, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Jangan lupa. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, lihat ini kelompok yang lain. Kelompok yang lain menanggapi ya. Kelompok 1 silakan satu perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1. Akan membacakan hasil diskusi kelompok ini. Besar. Ibu guru yang sedang mengajar. Ibu guru yang sedang mengajar menggunakan teknologi berupa LCD yang ditempatkan di antara meja yang menghadap ke bawah. Menulis di samping itu juga ibu guru membawa sejenis alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan penulisan tersebut. Selain itu, ibu guru tampak cantik menggunakan baju berwarna coklat dengan hijab berwarna coklat juga. Lanjut. Sudah selesai. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Nah, kalau sudah selesai silakan ke kelompok 2.
Kelompok 1 silakan duduk di tempat duduknya. Kelompok 2 silakan maju semuanya. Perhatikan ini dulu ini. Berhenti nulis. Perhatikan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Nah, satu orang saja mempresentasikan hasil diskusinya yang keras. Bapak yang lain memperhatikan atau menanggapi. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Satu, memaparkan gagasan dari bahan tempat bermain yang damai. Dua, menuliskan kalimat pemikiran itu penambahan gagasan di atas. Empat, bermain yang bijak dan ramai di sana banyak sekali macam-macam permainan untuk anak kecil. Di antaranya tempat komputer, bermain tukang bebek, sampai permainan pasir. Di tempat bermain sangat terbuka permainan warna kompor ditempatkan beberapa kursi untuk beristirahat. Seluruh tempat bermain indah dan nyaman sehingga Ada yang ingin menanggapi apa hasil diskusi dari kelompok 2? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu. Kemudian lanjut ke kelompok 3. Silakan. Satu orang perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Perhatikan semuanya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ibu guru yang sedang mengajar dan menjelaskan materi. Ibu guru tersebut mengajar dengan penuh kegembiraan. Ia memakai hijab berwarna coklat dengan bagian juga seperti itu. Ibu guru yang sedang mengajar dengan menggunakan LED. Ibu guru menggunakan pakaian seragam coklat dan menggunakan jilbab coklat muda. Sambil melakukan materi, ibu guru tersenyum lebar. Ibu guru menaruh alat berupa LCD di atas meja berwarna coklat. Meja tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran standar. Ukuran meja pada umumnya. Ibu guru terlihat begitu semangat dalam mengajar. Sekian dari presentasi saya. Dari saya mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman. Selamat pagi. Ada untuk kelompok 3 dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok 4, silakan maju. Komunikasi. Dengar lagi semuanya, dengar. Maju bicara, perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 4. Saya akan membacakan hasil studi kami. Guru yang sedang mengajar dan menjelaskan materi. Guru tersebut mengajar dengan penuh kegembiraan. Ia memakai hijab berwarna coklat dan bajunya juga seperti itu. Ibu guru yang sedang mengajar dengan menggunakan
neraka materi. Ibu guru tersenyum lebar. Ibu guru menaruh berupaya tinggi di atas meja berwarna coklat. Meja tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran standar. Meja pada umumnya. Ibu guru terlihat begitu semangat dalam mengajar. Sekian dari presentasi saya. Dari saya mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu. Sudah. Perhatikan ini semua kelompok. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan membacakan hasil diskusi kami. Memaparkan gagasan dari gambar yang telah diamati. Lingkungan sekolah yang indah dan megah. Menuliskan kalimat perincian dari hasil pemaparan dari gagasan di atas. Lingkungan sekolah yang indah dan megah terdiri dari 2 lantai. Setiap lantai terdapat 8 buah jendela, 2 pintu utama, 1 buah pintu utama, dan di atas pintu ada sebuah tiang dinding sekolah. Sekolah itu dicat dengan 2 warna, yaitu warna oranye dan kuning, membuatnya terlihat begitu mencolok, namun terkesan menarik di depan sekolah. Ada taman indah dan sederhana yang ditutupi beberapa pohon yang membuat suasana begitu nyaman dan sejuk. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6, kelompok terakhir. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 6, akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, memaparkan gagasan dari gambar yang telah diamati. Jawaban: suasana pantai yang indah, sejuk dan bersih. Kedua, menuliskan kalimat perincian dari hasil pemaparan gagasan di atas. Jawaban: suasana pantai yang indah, sejuk dan bersih itu yang terlihat di gambar. Pantai dengan laut biru yang begitu luas. Pasir lembut yang bersih membuat telinga bermain pasir. Serta pohon kelapa yang berlambai-lambai tertiup angin. Dari pantai itu ada sebuah payung untuk berteduh sambil menikmati indahnya pemandangan pantai. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman. Nggak ada? Kalau gitu silakan tepuk tangan buat kelompok 6 dulu. Nah, karena sudah semua kelompok sudah presentasi, silakan bangkitkan dulu tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Nah, sebagai penguatan saja anak-anak, Bapak Guru akan menampilkan slide mengenai kalimat gagasan dan kalimat perincian agar kalian lebih paham dengan konsep materi ini. Silakan, apa itu kalimat gagasan?
Ada bisa jawab? Bentuk gagasan adalah hasil pikiran atau ide dalam sebuah pembukaan. Ini bisa dalam bentuk teks, kalimat, paragraf, dan perkataan langsung. Kemudian yang kedua, apa itu kalimat perincian? Kalimat yang menjelaskan secara rinci jelas satu demi satu dan ditandai dengan tanda baca atau tanda perincian. Nah, pintar sekali. Kemudian tugas kedua kalian adalah mengerjakan soal evaluasi, yang dimana soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian Bapak akan menilai pengetahuan dari soal evaluasi ini, mengambil nilai pengetahuan dari soal evaluasi ini. Kemudian waktu kalian mengerjakan soal evaluasi ini 5 menit saja ya. Cukup? Silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan kumpulkan kertas evaluasi sekaligus kertas KKPD-nya. Ayo duduk di bangkunya masing-masing. Terima kasih ya karena kalian sudah mengerjakan 2 tugas dari Bapak hari ini. Semoga dan menurut Bapak pembelajaran kita hari ini sangat lancar. Semoga ini bisa dipertahankan. Mungkin dari pihak kalian
ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang belum dipahami dari materi kita hari ini atau sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, apa kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Yang lebih besar. Kalimat rincian adalah kalimat yang merincikan atau menjelaskan secara lengkap dan rinci. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara umum, kalimat atau teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan satu objek menggunakan kalimat gagasan serta kalimat-kalimat perincian. Kemudian ada yang ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya memahami materi ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai menilai pamflet wisata. Terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah dengan kondusif dan pembelajaran kita hari ini sangat lancar, kalian aktif sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya pada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Karena untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut pengalaman kita. Selamat. Siap berdiri. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.